Sampun siap, Bapak Yusuf? Siap, Bu. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta seminar rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS tahun 2021. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin sebelum kegiatan ini kami mulai, saya Sri Suharyati selaku pengampu kegiatan seminar ini akan memastikan terlebih dahulu apakah benar Bapak Yusuf Suranto SPD yang bertugas sebagai kepala sekolah di SD Krapyak. Benar, Bu. Oh, nggih, matur nuwun. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dengan duduk sempurna berdoa mulai. Berdoa cukup. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini akan dipaparkan rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS Angkatan 5 tahun 2021 atas nama Ibu Ayung Putri Panuntun Sarjana Pendidikan ya, dengan judul Nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil sebagai guru kelas dan dalam upaya meningkatkan minat belajar dengan bugi digital interaktif pada siswa kelas 2 SD Krapyak Sedayu Bantul ya. Kepada Bapak Mentor yang kami hormati, selanjutnya akan kami perkenalkan terlebih dahulu coach seminar yaitu Bapak Tantowi Jauhari SAPMPA. Beliau merupakan Widya Iswara Muda di Bandiklat Provinsi DIY. Dan yang akan bertindak sebagai penguji adalah Bapak DRS JB Jarod Budi Raharjo. Beliau merupakan Kepala Bandiklat Provinsi DIY. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, karena kita dibatasi dengan durasi waktu pelaksanaan seminar ini, akan kami sampaikan alokasi waktu seminar terlebih dahulu dengan rincian sebagai berikut. Pemaparan dari peserta 10 menit, pemberian dukungan dari mentor 5 menit, klarifikasi dan saran dari penguji 5 menit, tanggapan penjelasan dari peserta 10 menit, review dari code 5 menit. Selanjutnya nanti saya pengampu akan memberitahukan apabila waktu yang diberikan habis. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, Recording in progress. Aduh, metu iki Mas wong niki. Selanjutnya saya persilakan kepada peserta seminar yang akan memaparkan rancangan aktualisasi. Kepada yang terhormat Mbak Ayung Putri Panuntun, kami silakan dengan durasi waktu 10 menit. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Bapak Yusuf Suranto SPD selaku mentor, Bapak Tantowi Jauhari SAPMPA selaku coach, dan Dr. Rada YB Jarod Budi Harjo selaku penguji, dan juga Ibu Sri selaku pengampu. Perkenankanlah saya di sini mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Rancangan Aktualisasi Nilai-nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru Kelas Ahli Pertama dalam upaya meningkatkan minat belajar dengan buku digital interaktif pada siswa kelas 2 SD Krapyak Sedayu Bantul. Outline-nya yang pertama adalah visi misi Pemda, pendahuluan, identifikasi isu, penetapan isu, pohon masalah, gagasan pemecahan isu, kegiatan dan tahapan aneka, dan timeline kegiatan. Untuk visi misi Pemda Kabupaten Bantul, yaitu visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam NKRI. Saya bekerja di instansi SD Krapyak yang terletak di Polaman, Desa Argosari, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, memiliki 6 kelas, 12 guru dan karyawan, serta 164 siswa. Pendahuluan,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Dalam menjalankan fungsinya, ASN wajib mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN dalam keseharian kerjanya. Berdasarkan instruksi Gubernur DIY yang menindaklanjuti Instruktur Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, maka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah sepenuhnya dilakukan secara daring atau online. Pembelajaran jarak jauh melalui daring merupakan kebijakan yang bisa dilakukan sekolah untuk menunjang terlaksananya proses kegiatan belajar mengajar agar peserta didik tetap dapat mendapat pembelajaran. Pembelajaran daring ini menimbulkan berbagai permasalahan baik dari pihak siswa, orang tua, guru, dan sekolah sehingga dibutuhkan suatu kerjasama. Dari identifikasi isu yang saya dapatkan ada 4 di sini. Yang pertama, rendahnya minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua, rendahnya tingkat kesadaran siswa dalam mengumpulkan tugas. Yang ketiga, keterbatasan orang tua dalam menemani anaknya belajar daring. Yang keempat, keterbatasan gawai, jaringan, dan kuota internet siswa. Berikut saya sampaikan data di mana nilai hasil PH penilaian harian tema 1 dari 14 dan jumlah siswanya 23 siswa, nilainya di bawah KKM. Kemudian dari hasil angkat minat belajar daring, dari 23 siswa kelas 2 sebanyak 43% siswa kurang berminat. Kemudian yang kedua yaitu rendahnya tingkat kesadaran anak siswa dalam pengumpulan tugas, di mana dari 23 siswa kelas 2 sebanyak 55% siswa kurang tepat waktu dalam pengumpulan tugas. Yang ketiga yaitu keterbatasan orang tua dalam menemani anaknya belajar daring. Dari 23 siswa kelas 2, sebanyak 17 orang tua siswa yang bekerja. Kemudian keempat, keterbatasan gawai jaringan dan kuota. Sebanyak 72% siswa memiliki gawai jaringan dan kuota internet. Kemudian saya menetapkan isu menggunakan USG, Urgency Seriousness Growth, dan memiliki total nilai 14, dan isu terpilihnya yang pertama yaitu rendahnya minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Oleh karena itu, saya menganalisisnya menggunakan pohon masalah, di mana masalah utamanya yaitu rendahnya minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Masalah pokoknya metode pembelajaran yang kurang menarik, rasa bosan dengan metode dan media pembelajaran yang monoton selama pembelajaran daring karena pandemi COVID-19, kurangnya pendampingan dari orang tua dan lingkungan yang kurang mendukung, maka akan berdampak pada tidak optimalnya hasil belajar. Oleh karena itu, saya menyusun rancangan aktualisasi saya yang berjudul Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil sebagai guru kelas ahli pertama dalam upaya meningkatkan minat belajar dengan bugi atau buku digital interaktif pada siswa kelas 2 SD Krapyak, Sedayu, Bantul. Untuk gagasan pemecahan isunya, terdapat 5 kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama, melaksanakan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ketiga, pembuatan bugi atau buku digital interaktif. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran dengan bugi. Dan yang kelima, yaitu melaksanakan evaluasi. Kegiatan dan tahapan aneka yang saya lakukan, yang pertama, kegiatan pertama melaksanakan konsultasi dengan kepala sekolah selaku mentor. Subkegiatannya yaitu menghubungi kepala sekolah selaku mentor untuk memaparkan analisis isu dan gagasan pemecahan, meminta tanggapan, kritik, dan juga saran. Kemudian nilai aneka di sini, akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, percaya diri, etika publik, sopan, komunikatif, komitmen mutu, inovasi, dan juga anti korupsi, yaitu jujur. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Ada 3 sub kegiatan di sini. Yang pertama memetakan KI/KD berdasarkan silabus. Yang kedua menentukan materi yang akan disampaikan. Yang ketiga penyusunan RPP. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu membuat bugi atau buku digital interaktif yang disesuaikan dengan materi pelajaran. Terdapat 3 sub kegiatan di sini. Yang pertama, mencari referensi atau sumber belajar. Kemudian yang kedua, melakukan penyusunan isi dan layout. Yang ketiga, menyiapkan segala alat bantu yang dibutuhkan dalam pembuatan bugi. Kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan bugi. Yang kelima, kegiatan kelima melaksanakan evaluasi aktualisasi. Ada 4 sub kegiatan di sini. Yang pertama, menyusun kisi-kisi soal, item soal, dan pedoman penskoran. Yang kedua, menyusun soal pada bugi. Yang ketiga, menguji soal sebelum dikerjakan siswa. Dan yang terakhir adalah menganalisis hasil. Timeline kegiatannya, terdapat 5 kegiatan di sini yang akan saya
dilaksanakan mulai tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 4 September 2021. Terima kasih. Demikian paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon saran kritik untuk perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan aktualisasinya. Untuk selanjutnya kepada Bapak Mentor dimohon berkenan menyampaikan saran dan dukungan dan penguatan atas rancangan aktualisasi. Kepada yang terhormat Bapak Yusuf Suranto, Sarjana Pendidikan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu, saya akan memberi sedikit komentar tentang isu yang diambil anak kami, Bu Ayung. Sebelumnya memang Bu Ayung konsultasi dengan saya tentang isu-isu yang mau diambil sehubungan dengan Latsar ini. Dan isu ini sungguh bagus, sungguh tepat sesuai dengan masa pandemi COVID yang semakin hari semakin merajalela Pak ini. Khususnya di SD Kerapyak, khususnya Bu Ayung mengambil di kelas 2. Memang sungguh-sungguh benar apa yang diambil Bu Ayung tentang isu yang terjadi selama pembelajaran PJJ jarak jauh atau daring. Ini pengalaman yang telah dilaksanakan 1 tahun yang lalu dievaluasi, dan ternyata isu ini diangkat untuk Latsar ini, Pak. Sungguh bagus sekali, dan saya mendukung dari langkah-langkah dari penetapan isu, dari identifikasi isu, dan tentunya kami sangat mendukung sekali tentang apa yang diangkat oleh anak kami, guru kami, Ibu Ayung ini. Dari penetapan isu, lalu itu loh Pak, rendahnya minat belajar selama pembelajaran daring, rendahnya tingkat kesadaran mengumpulkan tugas, lalu dukungan orang tua dan keterbatasan jaringan atau internet atau kuota Pak ini. Ini sungguh luar biasa, sehingga diharapkan nanti buku digital itu terjadi. Sehingga nanti kalau itu terjadi, sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh bagus, dapat dipertanggungjawabkan, nanti akan saya pakai, tidak hanya di kelas 2, kelasnya Bu Ayung, namun semua kelas, bahkan nanti kalau itu sungguh bagus saya evaluasi, nanti akan saya pakai untuk seluruh ke Kapanewon Sedayu. Kami sudah sepakat pada rapat K3S, para kepala sekolah Sedayu, nanti hasil-hasil dari guru-guru yang Latsar ini yang bagus nanti dilaksanakan, diuji cobakan di Kecamatan Sedayu, Pak, begitu. Nah, ini tentang harapan kami, dan monggo Bu Ayung silahkan diteruskan ini dengan bantuan bapak-bapak dari dinas, dari penguji, dari pihak-pihak manapun, supaya buku digital ini baru, buku digital interaktif ini terjadi. Sehingga nanti betul-betul mendukung adanya pembelajaran jarak jauh, PJJ, daring, dan sebagainya, sehingga nanti dalam masa pandemi yang kapan selesainya tidak tahu ini, kita guru-guru dapat melaksanakan tugasnya dengan pembelajaran daring, lebih-lebih menggunakan apa yang Ibu Ayung buat ini, buku digital interaktif. Ini Bapak, Ibu, apa yang disampaikan guru kami Bu Ayung, kami sangat mendukung. Memang kami dukung itu karena realita, Pak. Ini realita yang ada di sekolah kami seperti itu. Nah, monggo Bu Ayung ini tetap dilaksanakan. Nanti dari tahap 1, tahap 2 sampai tahap selesai. Nanti kami tunggu sehingga nanti hasilnya sangat bagus. Lebih-lebih dalam pembelajaran masa pandemi ini, Bapak Ibu. Masa pandemi ini. Dan menurut apa yang disampaikan Bu Ayung, memang mulai dari pendahuluan, data-data, pohon masalah, kegiatan dan tahapan aneka, yang 1, 2, 3, bahkan sampai tim learning kegiatan, ini sungguh-sungguh tidak rekayasa, Pak. Ini betul-betul kami dampingi dari awal hingga akhir, kami dampingi sehingga sampai pagi ini kami tetap mendampingi Bu Ayung, sehingga apa yang nanti dibuat, disusun oleh Ibu Ayung ini
betul-betul teraktualisasi Amin. di sekolah kami, khususnya di sekolah-sekolah yang lain pada umumnya. Ini Bapak mohon, Bapak Ibu mohon berkenan, monggo Bu Ayung kita dukung sehingga apa yang menjadi rancangan, gagasan, identifikasi dan seterusnya Bu Ayung ini nanti bisa terlaksana dengan baik. Kami keluarga SD Kerapiak juga mendukung semua Pak, tidak hanya saya. Kebetulan saya yang dituakan di sekolah ini, namun dari guru-guru yang lain, baik Bapak Ibu guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, guru olahraga, guru agama, guru mulok dan seterusnya mendukung kegiatan Bu Ayung ini dalam laksar sebagai CPNS, sehingga monggo kebijaksanaan Bapak Ibu kami tunggu sehingga betul-betul nanti semuanya berjalan dengan baik. Ini Bapak tanggapan kami atas apa yang dipaparkan Bu Ayung yang sangat singkat tadi. Kami tidak ketinggalan merekam, namun kami juga sedikit tahu karena tentang visi, pendahuluan, identifikasi, penetapan isu, pohon masalah ini semua ini dimusyawarahkan dengan saya. Mohon maaf Bapak Suranto, waktu sudah habis. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waktunya dilosdol ya Mbak Sri. Untuk selanjutnya, terima kasih Bapak Yusuf yang sudah memberikan dukungannya. Untuk selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Penguji berkenan menyampaikan klarifikasi, pertanyaan, dan saran atas rancangan aktualisasi dari peserta seminar kepada yang terhormat Bapak YP Jarod Budi Raharjo. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mentor, Pak Kepala Sekolah, Pak Yusuf Suranto. Yang saya hormati Mas Kut, Mas Owi. Yang saya hormati Mbak Sri selaku pengampu. Dan yang berbahagia Mbak Ayung. Asmone kok Ayung. Nggih. Ayung panuntun. Nggih, pinayungan Bapak keselamatan. Oh, amin. Nggih, saya sudah baca seluruhnya, nanti cilik-cilik tak baca. Ya, ini pencermatan saya, uraian tugas jabatannya perlu dikoreksi. Dari dasar hukumnya. Mestinya bukan pakai dasar hukumnya dari Menpan, tapi dari peraturan Bupati. Kemudian kaitannya data secara menyeluruh sudah bagus, sudah oke lah. Sehingga mendukung masalah-masalah itu. Cuma ada satu yang data yang tidak ditampilkan. Napa Pak? Sewu di mute Bapak. Di mute Pak. Tidak terdengar. Data, kaitannya data masih ada kurang satu. Kita berbicara minat pembelajaran itu tidak ada data tingkat kemangkiran laki-laki perempuan. Data pilahnya, coba nanti dicek karena hanya anak 23 itu kan sangat bisa dihitung itu loh hariannya. Itu catatan-catatan saya. Kemudian saya mengapresiasi ide-ide kreatifnya, mudah-mudahan ini nanti bisa terwujud. Dan analisa anekanya sudah bagus. Kemudian catatan saya dengan konsep bugi. Ini ada 3 pertanyaan tentang bugi. Konsep bugi itu latar belakangnya seperti apa? Terus tema yang mau dikembangkan seperti apa? Karena tidak mungkin bugi itu hanya satu materi, mestinya banyak materi. Tadi ada dukungan dari Pak Kepala Sekolah, tapi Pak Kepala Sekolah ketika saya cek data kepegawaiannya kan last minute Pak. Tinggal menghitung hari itu Bapak. Ya betul. Tinggal 1 bulan Pak. Nah makanya ide-idenya ini bisa berlangsung apa enggak jaminannya last minute. Nanti kepala sekolahnya yang baru kalau nggak mendukung kan hanya sekedar untuk lulus CPNS. Nah, ini makanya ini kaitannya dengan bugi itu kan mau dikembangkan untuk tadi kan idenya cemerlang untuk
kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 nek perlu sak kapanewon, sak kecamatan. Ketika saya cek, oh ternyata Pak Kepala Sekolah last minute lah ini. Pengiran kok preso, Pak? Oh, tahu Pak, dari NIP-nya Pak. Gitu. Nah, ini jaminannya ini gimana ini? Yang saya itu kalau makanya saya baca detail, cermat betul. Sehingga tahu persis gitu. Kaitannya mudah-mudahan ini guru-guru ini nanti akan mendukung karena mohon maaf ini Bapak, senior junior. Allah cah wingi sore ngajari wong tua. Ah, ini barangkali kan harus didukung oleh kepala sekolah gitu. Ini supaya Pak Kepala Sekolah itu meninggalkan nilai-nilai positif. Bagus. Ya, oke. Oke, kiranya itu tadi latar belakangnya, kemudian temanya, terus kedepannya, strategi kedepannya seperti apa. 3 hal itu saja. Terima kasih, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran yang telah disampaikan oleh Bapak Jarot. Untuk selanjutnya dimohon kepada peserta seminar Mbak Ayung untuk dapat memberikan penjelasan kepada penguji. Kepada Ibu Ayung Putri Panuntun kami silahkan. Bentar, sebelum bisa nanti Pak Kepala Sekolah mau jawab juga boleh, mau membantu silahkan. Karena itu tidak mungkin Mbak Ayung yang jawab pada beberapa hal yang wilayahnya Kepala Sekolah. Monggo silakan Mbak Ayung. Terima kasih Bapak untuk saran dan masukannya, sangat membantu sekali. Untuk uraian jabatan tugas dan juga data untuk laki-laki perempuannya diangkat minat nanti saya lengkapi lagi Bapak. Kemudian untuk 3 pertanyaan tadi, yang pertama konsep buku atau buku digital interaktif itu Bapak. Latar belakangnya memang karena anak-anak itu kurang menarik dengan tugas-tugas yang disampaikan oleh guru selama ini Bapak. Jadi perlu inovasi atau tampilan yang menarik bagi siswa sehingga siswa itu terdorong untuk belajar lebih giat lagi. Seperti itu Bapak. Jadi nanti kalau sudah selesai buku digitalnya akan saya dijelaskan lebih lanjut, direkam dengan video, bagaimana langkah-langkah penggunaannya, menggunakan layout-layout gambar yang menarik, sehingga menarik perhatian siswa. Kemudian lebih interaktif lagi karena di dalamnya juga ada soal evaluasi yang dapat dikerjakan siswa dengan berbagai emotikon lucu, emotikon yang memberikan semangat bagi siswa, sehingga anak-anak tertantang untuk mengerjakan soal yang ada di buku itu. Setelah itu nanti mendapatkan nilai atau skor secara langsung dari hasil pengerjaan tugasnya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua tentang tema. Tema dalam satu paket buku digital itu nanti bisa kalau di kelas rendah, terutama di kelas 2 kan menggunakan tema Bapak. Jadi setiap tema itu terdiri dari beberapa mata pelajaran. Nah, kemudian dari beberapa mata pelajaran itu saya gabungkan menjadi satu tema yang menarik bagi siswa, kemudian saya berikan layout-layout tampilan gambar yang bagus, kemudian diselingi ditambah dengan video juga bisa menggunakan referensi-referensi dari YouTube ataupun saya merekam sendiri kemudian ditampilkan di buku digital tersebut juga bisa. Seperti itu Bapak. Untuk yang pertanyaan ketiga, untuk strategi ke depannya monggo Bapak Kepala Sekolah bisa membantu saya seperti apa. Terima kasih. Tanggapan dari saya seperti itu Bapak. Matur nuwun. Ada tambahan dari Bapak Yusuf enggak? Matur nuwun. Terima kasih yang kedua Ibu Sri. Bapak YB Jarot, Bapak Tantowi. Terima kasih atas tanggapan-tanggapan anak kami, guru kami, Bu Ayung. Memang kami tinggal last 1 minute. Namun kami nanti akan estafet Pak. Jadi kepala sekolah yang mengganti saya itu akan saya beri amanat ini untuk melanjutkan apa yang telah kami tetapkan di sini dengan Bapak Ibu guru yang lain dan kepala sekolah pengganti sehingga nanti jangan khawatir tidak akan terputus Pak, jangan khawatir dan karena ini sangat bagus sekali. Matur nuwun ya Pak ya, terima kasih. Lalu untuk Bu Ayung monggo yang buku digital alternatif apa yang disampaikan Pak YB Jarot tadi tentang latar belakang tema yang dikembangkan dan strategi. Ayo Bu bareng-bareng nanti tak bantu strategi gimana yang bagus
sesuai dengan situasi yang terjadi, isu yang ada di SD Kerapia ini. Karena masing-masing sekolah isunya beda. Nanti kita kembali ke sekolah lagi untuk menggali latar belakang, tema, dan strategi-strategi apa yang sekiranya cocok sesuai dengan apa yang terjadi di sekolah kami. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Matur nuwun kepada Bapak Yusuf yang sudah memberikan dukungan. Untuk selanjutnya, dimohon kepada KOT peserta berkenan menyampaikan review atas saran yang telah disampaikan oleh mentor maupun penguji. Kepada yang terhormat Bapak Tantowi Jauhari, kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Sri. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Yusuf Suranto. Dan yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Ibu Jarot, Bapak Kepala Badan. Kemudian yang saya banggakan Mbak Ayung, Putri Panuntun ya. Pertama, selamat Mbak Ayung sudah menyelesaikan salah satu proses ya dalam konteks Latsar gitu ya. Kemudian terima kasih Bapak Mentor atas dukungan dan penguatannya. Tentu dukungan dan penguatan ini bisa menjadi motivasi buat Mbak Ayung untuk melakukan aktualisasi dengan baik, dan tentu Mbak Ayung nanti ke depan terus berkonsultasi dan berkomunikasi dengan Bapak Mentor terkait pelaksanaan aktualisasi. Kemudian terima kasih Bapak Penguji atas penguatan dan masukannya. Pertama tadi ada beberapa koreksi yang nanti bisa langsung ditindaklanjuti oleh Mbak Ajung. Yang pertama terkait uraian tupoksi, nanti perbuk ya, menggunakan perbuk bukan permenpan. Kemudian nanti elaborasi data tadi sudah sangat jelas, nanti bisa ditambahkan. Dan tadi terkait dengan bagaimana tindak lanjut bugi, tadi sudah diperkuat juga oleh Bapak Mentor, dan mungkin nanti secara lebih detail Mbak Ayung bisa membuat semacam mungkin bahasanya Bapak roadmap mungkin ya, semacam roadmap untuk 1 tahun itu kira-kira kontennya apa saja gitu ya, materinya apa saja, dan nanti itu bisa menjadi bahan dalam rencana tindak lanjut di penyusunan laporan aktualisasi. Jadi tadi menurut saya bagus sekali. Jadi untuk menjamin bahwa nanti kegiatan Mbak Ayung itu akan terus berlanjut, dan kalau sudah ada semacam roadmap-nya kan nanti bisa disajikan, disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, dan harapannya nanti itu bisa tanda kutip dikawal sehingga benar-benar 1 tahun itu bisa berjalan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Penguji, Bapak Ibu Jarot, terima kasih. Kemudian Bapak Mentor, terima kasih. Dan saya kembalikan kepada, selamat kepada Mbak Ayung, dan saya kembalikan kepada Bu Sri. Terima kasih. Terima kasih Pak Tantowi yang sudah memberikan sarannya. Untuk selanjutnya kepada Mbak Ayung, apakah masukan dan saran yang telah disampaikan oleh penguji, mentor, dan KOT dapat diterima? Ibu, dapat saya terima. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayung. Untuk selanjutnya, dengan telah berakhirnya paparan diskusi dan tanya jawab pada kesempatan kali ini, berakhir pula kegiatan seminar rancangan aktualisasi. Selanjutnya sebagai bahan dokumentasi dan bukti kegiatan seminar, mari kita meluangkan waktu untuk berfoto bersama. Kepada peserta seminar dimohon untuk menyiapkan diri. Setelah hitungan ketiga nanti bisa di screenshot ya. 1, 2, 3. Mungkin dengan gaya bebas. 1, 2, 3. Atau nuwun. Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kegiatan ini kita akhiri, saya ingatkan kepada peserta pelatihan untuk segera melengkapi tanda tangan KOT, penguji, dan pengampu pada lembar berita acara, rancangan aktualisasinya. Yang kedua, meminta kembali lembar deskriptif atau catatan perbaikan dari masing-masing penguji, mentor, dan KOT. Yang ketiga, soft file dan hard file laporan rancangan aktualisasi yang telah direvisi dikumpulkan paling lambat 7 hari kerja setelah seminar di Bandiklat DIY. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian mari kita akhiri bersama kegiatan seminar ini. Setelah kita akhiri, dimohon berkenan kepada mentor dan peserta seminar untuk live breakout room untuk meninggalkan ruang pertemuan ini. Apabila saya dalam mengampu kegiatan ini terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mentor. Selamat Mbak Ayu. Wes Mas, rampung Mas. Kelimatan itu ya.